Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Kita masuk ke episode 23 hari ini. Dan kita tiba di ujung ya, di bagian akhir dari bagian ketiga atau bagian ketiga Sirah Nabawiyah ini. Dan sebetulnya di sini ada 2 judul, teman semua. Ada satu judul yang cuma 1 halaman kurang. Jadi saya akan satukan 2 judul ini di 1 episode. Ya, mudah-mudahan nantinya jadi tidak terlalu panjang. Hari ini saya akan baca dulu judul yang pertama di episode kali ini, yaitu Tiba di Kuba, di halaman 158 buku Sirah Nabawiyah kita. Sesampainya di Kuba, Rasulullah SAW disambut dengan gembira oleh penduduknya dan tinggal di rumah Kalsum bin Hidam selama beberapa hari. Disinilah Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi SAW setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada para pemiliknya. Kemudian Nabi SAW membangun Masjid Kuba, masjid yang disebut Allah sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Menurut Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab 2 halaman 279, Rasulullah SAW memasuki Madinah tepat pada malam hari tanggal 12 Rabiul Awal. Di sini Rasulullah SAW disambut dengan meriah dan dijemput oleh orang-orang Ansor. Setiap orang berebutan tali untanya karena mengharapkan Rasulullah sudi tinggal di rumahnya. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada mereka, biarkan saja tali unta itu karena ia berjalan menurut perintah. Unta pun terus berjalan memasuki lorong-lorong Madinah hingga sampai pada sebidang tanah tempat pengeringan kurma milik 2 anak yatim dari Bani Najjar di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, disinilah tempatnya, insya Allah. Lalu Abu Ayyub segera membawa kendaraan itu ke rumahnya dan menyambut Nabi SAW dengan penuh bahagia. Kedatangan Nabi SAW ini juga disambut gadis-gadis kecil Bani Najjar seraya bersenandung. Kami gadis-gadis dari Bani Najjar, kami harap Muhammad menjadi tetangga kami. Mendengar senandung ini, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah kalian mencintaiku? Jawab mereka, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allah mengetahui bahwa hatiku mencintai kalian. Masya Allah, luar biasa ya. Meskipun ceritanya di sini cerita bahagia, tapi tetap bikin terharu. Masya Allah. Baik teman pecinta sejarah, kita masuk ke judul kedua di episode kali ini, yaitu Di Rumah Abu Ayyub. Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Ishaq, dan Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari beberapa sanad dengan lafaz yang hampir bersamaan, bahwa Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah SAW tinggal di rumahku, beliau menempati bagian bawah rumah, sementara aku dan Ummu Ayyub di bagian atas. Kemudian aku katakan kepadanya, wahai Nabi Allah, aku tidak suka dan merasa berat engkau berada di bawahku. Naiklah engkau ke atas dan biarlah kami turun ke bawah. Tetapi Nabi SAW menjawab, wahai Abu Ayyub, biarkan kami tinggal di bagian bawah, agar orang yang bersama kami dan orang yang ingin berkunjung kepada kami tidak perlu bersusah payah. Selanjutnya Abu Ayyub menceritakan, demikianlah Rasulullah SAW tinggal di bagian bawah, sementara kami tinggal di bagian atas. Pada suatu hari, gentong kami yang berisi air pecah, maka segeralah aku dan Ummu Ayyub membersihkan air itu dengan selimut kami yang satu-satunya itu, agar air itu tidak menetes ke bawah dan dapat mengganggu beliau. Setelah itu aku turun bertanya meminta agar beliau sudi pindah ke atas, sehingga beliau bersedia ke atas. Pada kesempatan yang lain, Abu Ayyub menceritakan, kami biasa membuatkan makan malam untuk Nabi SAW. Setelah siap makanan itu, kami kirimkan kepada beliau. Jika sisa makanan itu dikembalikan kepada kami, maka aku dan Ummu Ayyub berebut bekas tangan beliau.
dan kami makan bersama sisa makanan itu untuk mendapatkan berkat beliau. Pada suatu malam, kami mengantarkan makanan malam yang kami campuri dengan bawang merah dan bawang putih kepada beliau. Tetapi ketika makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada kami, aku tidak melihat adanya bekas tangan yang menyentuhnya. Kemudian dengan rasa cemas aku datang menanyakan, "Wahai Rasulullah, engkau kembalikan makan malammu, tetapi aku tidak melihat adanya bekas tanganmu. Padahal setiap kali engkau mengembalikan sisa makanan, aku dan Ummu Ayyub selalu berebut pada bekas tanganmu karena ingin mendapat berkat." Nabi SAW menjawab, Aku temui makanan itu bau bawang, padahal aku senantiasa bermunajat kepada Allah. Tetapi untuk kalian, makan sajalah. Abu Ayyub berkata, lalu kami memakannya. Setelah itu kami tidak pernah lagi menaruh bawang merah dan bawang putih pada makanan beliau. Ini ada dalam Al-Isobah Ibnu Hajar 1/405, kemudian dalam Sirah Ibnu Hisham 1/749, dan Tartibu Musnadil Imam Ahmad 20/292. Beberapa ibrah. Pada pembahasan terdahulu telah kami jelaskan makna hijrah dalam Islam. Dalam penjelasan tersebut kami kemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesucian agama dan akidah di atas segala sesuatu. Tidak ada nilai dan arti tanah air, bangsa, harta, kehormatan apabila akidah dan syiar-syiar Islam terancam kepunahan dan kehancuran. Karenanya Allah mewajibkan para hambanya untuk mengorbankan segala sesuatu jika diperlukan demi mempertahankan akidah dan Islam. Sudah menjadi sunatullah di alam semesta bahwa kekuatan moral yang tercermin pada akidah yang benar dan agama yang lurus merupakan pelindung bagi peradaban dan kekuatan material. Jika suatu umat memiliki akhlak yang lurus dan berpegang teguh dengan agamanya yang benar, niscaya kekuatan materialnya yang tercermin pada negara, harta, dan kewibawaannya akan semakin kukuh, kuat, dan tegar. Tetapi jika akhlaknya bejat dan akidahnya menyimpang, maka kekuatan materialnya yang tercermin pada apa yang telah kami sebutkan tadi tidak lama lagi pasti akan mengalami kehancuran. Sejarah adalah bukti terbaik bagi apa yang kami tegaskan ini. Karena itu Allah mensyariatkan prinsip berkorban dengan harta dan tanah air demi mempertahankan akidah dan agama manakala diperlukan. Dengan pengorbanan ini sebenarnya kaum muslim telah memelihara harta, negara dan kehidupan, kendati pun nampak pertama kali mereka kehilangan semua itu. Bukti yang terbaik bagi kebenaran pernyataan ini adalah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Secara lahiriah, hijrah ini mungkin nampak sebagai suatu kerugian bagi Rasulullah SAW karena harus kehilangan negerinya. Tetapi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melindungi dan memeliharanya. Sebab upaya memelihara sesuatu itu boleh jadi berupa tindakan meninggalkan dan menjauhi selama masa tertentu. Beberapa tahun setelah hijrahnya ini, berkat agama Islam yang telah diterapkannya, negeri yang hilang itu atau Mekah dapat direbutnya kembali dengan penuh wibawa dan kekuatan yang tidak dapat digoyahkan oleh orang-orang yang pernah mengejar-ngejarnya. Kembali kepada pelajaran yang terkandung dalam kisah hijrah Rasulullah SAW. Dari kisah hijrah ini terdapat beberapa hukum yang sangat penting bagi kaum muslim. Yang pertama, hal yang paling menonjol dalam kisah hijrah Rasulullah SAW ini ialah pesan beliau kepada Abu Bakar supaya menunda keberangkatannya untuk menemaninya dalam perjalanan hijrah. Dari peristiwa ini, para ulama menyimpulkan bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, paling dekat kepadanya dan paling berhak menjadi khalifah sesudahnya. Kesimpulan ini dikuatkan oleh beberapa peristiwa lainnya, seperti perintah Rasulullah SAW kepadanya untuk menggantikan beliau menjadi imam salat ketika beliau sakit. Juga dikuatkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, sekiranya aku mengambil seorang kekasih atau khalil, niscaya Abu Bakarlah orangnya. Ini diambil dari kitab Muslim 7/105. Kepribadian dan keistimewaan yang dikaruniakan Allah kepada Abu Bakar memang layak untuk mendapatkan derajat dan tingkatan tertentu. Ia adalah contoh seorang sahabat yang jujur dan setia.
bahkan siap mengorbankan jiwa dan segala yang dimilikinya demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah kita lihat bagaimana Abu Bakar memasuki Gua Sur terlebih dahulu demi menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kemungkinan gangguan binatang buas atau ular. Kita saksikan pula bagaimana Abu Bakar mengerahkan harta, kedua anak dan seorang pengembala kambingnya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan panjang dan berat ini. Demi Allah, kepribadian seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antaramu sehingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan semua orang." Hadis riwayat muttafaq alaih. Kedua, mungkin akan terlintas dalam benak seorang muslim untuk membandingkan hijrah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, mengapa Umar radhiyallahu anhu berhijrah secara terang-terangan seraya menantang kaum musyrik tanpa rasa takut sedikit pun, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah secara sembunyi-sembunyi? Apakah Umar lebih berani ketimbang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya bahwa Umar radhiyallahu anhu ataupun orang muslim lainnya tidaklah sama dengan Rasulullah. Semua tindakannya dianggap sebagai tindakan pribadi, tidak menjadi hujjah syar'iyyah. Ia boleh memilih salah satu dari beberapa cara, sarana dan gaya yang sesuai dengan kapasitas keberanian dan keimanannya kepada Allah. Akan halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang yang bertugas menjelaskan syariat, yakni bahwa semua tindakan yang berkaitan dengan agama merupakan syariat bagi kita. Itu sebabnya maka sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan berupa perkataan, perbuatan, sifat dan takrir atau penetapannya merupakan sumber syariat yang kedua. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu, niscaya orang-orang yang mengira bahwa cara dan tindakan seperti itu adalah wajib, yakni tidak boleh mengambil sikap hati-hati dan bersembunyi ketika keadaan bahaya. Padahal Allah menegakkan syariatnya di dunia ini berdasarkan tuntunan sebab dan akibat. Bahkan segala sesuatu ini pada hakikatnya terjadi dengan sebab dan kehendak dari Allah. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan semua sebab dan sarana yang secara rasional tepat dan sesuai dengan pekerjaan tersebut, sampai tidak ada sarana yang bisa dimanfaatkan kecuali telah digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib supaya tidur di tempat tidurnya dengan menggunakan selimutnya, juga membayar seorang musyrik setelah dapat dipastikan kejujurannya sebagai penunjuk jalan rahasia, bersembunyi di gua selama 3 hari, dan persiapan-persiapan lainnya yang terpikirkan oleh akal manusia. Kesemuanya ini untuk menjelaskan bahwa keimanan kepada Allah tidak melarang pemakaian dan pemanfaatan sebab-sebab yang memang dijadikan Allah sebagai sebab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu bukan karena takut akan tertangkap oleh kaum musyrik di tengah perjalanan. Buktinya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan segala upaya, kemudian kaum musyrik mencarinya sampai ke persembunyiannya di Gua Sur, hingga apabila mereka melihat ke bawah pasti akan melihatnya, sehingga menimbulkan rasa takut di hati Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi dengan tenang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, jangan kamu kira bahwa kita hanya berdua saja. Sesungguhnya Allah beserta kita." Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengandalkan kehati-hatian atau faktor amniah saja, pasti sudah timbul rasa takut di hati beliau pada saat itu. Tetapi karena kehati-hatian itu merupakan tugas pensyariatan atau wazifah tasyri'iyah yang harus dilaksanakannya, maka setelah melaksanakan tugas tersebut, hatinya kembali terikat kepada Allah dan bergantung kepada pelindungnya. Hal ini supaya kaum muslim mengetahui bahwa dalam segala urusan mereka tidak boleh bergantung kecuali kepada Allah. Kendati pun tetap diperintahkan untuk melakukan usaha dan mencari kausal atau sebab yang diciptakan Allah pada alam maya ini. Di antara dalil nyata bagi apa yang kami katakan ini ialah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar oleh Suraqah yang ingin membunuhnya dan mulai mendekatinya.
Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengandalkan usaha kehati-hatian yang telah dilakukannya, pasti beliau sudah merasa takut ketika melihat Suraqah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak gentar sama sekali, bahkan dengan tenang melanjutkan bacaan Al-Quran dan munajatnya kepada Allah. Karena beliau mengetahui bahwa Allah yang memerintahkannya berhijrah pasti akan melindunginya dari segala bentuk kejahatan manusia, sebagaimana telah dijelaskannya di dalam kitabnya yang terang. Ketiga, tugas Ali radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengembalikan barang-barang titipan yang dititipkan oleh para pemiliknya kepada Nabi merupakan bukti nyata bagi sikap kontradiktif yang dialami oleh kaum musyrik. Pada satu sisi, mereka mendustakannya dan menganggapnya sebagai tukang sihir atau penipu. Tetapi pada sisi lain, mereka tidak menemukan orang yang lebih amanah dan lebih jujur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa keingkaran dan penolakan mereka bukan meragukan kejujuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena kesombongan dan keangkuhan mereka terhadap kebenaran yang dibawanya. Di samping karena takut kehilangan kepemimpinan dan kesewenang-wenangan mereka. Keempat, jika kita perhatikan kegiatan dan tugas yang dilakukan oleh Abdullah bin Abu Bakar yang mondar-mandir antara Gua As-Sur dan Makkah, mencari berita dan mengikuti perkembangan, kemudian melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya, juga tugas yang dilakukan oleh saudara perempuannya Asma binti Abu Bakar dalam mempersiapkan bekal perjalanan dan mensuplai makanan, kita dapatkan suatu gambaran dan sosok kepribadian yang harus diwujudkan oleh para pemuda muslim yang berjuang di jalan Allah demi merealisasikan prinsip-prinsip Islam dan menegakkan masyarakat Islam. Kegiatan yang dilakukannya tidak hanya sebatas pada ritus-ritus peribadatan, tetapi harus mengerahkan segenap potensi dan seluruh kegiatan untuk perjuangan Islam. Itulah ciri khas pemuda dalam kehidupan Islam dan kaum muslim pada setiap masa. Perhatikanlah orang-orang yang ada di sekitar Nabi pada masa dakwah dan jihadnya. Sebagian besar terdiri dari para pemuda yang masih belia. Mereka tidak tanggung-tanggung dalam memobilisasikan segenap potensi demi membela Islam dan menegakkan masyarakatnya. Kelima, apa yang dialami Suraqah dan kudanya ketika menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan mukjizat bagi beliau. Para imam hadis menyepakati kebenaran riwayat tersebut, terutama Imam Bukhari dan Muslim. Peristiwa ini dapat dimasukkan ke dalam daftar deretan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keenam, di antara mukjizat terbesar yang terjadi dalam kisah hijrah Nabi ialah keluarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumahnya yang sudah dikepung oleh kaum musyrik yang hendak membunuhnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka semua tertidur sehingga tak seorang pun melihatnya. Bahkan sebagai penghinaan terhadap mereka, ketika keluar dan melewati mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaburkan pasir ke atas kepala mereka seraya membaca firman Allah, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Arti dari surat Yasin ayat 9. Mukjizat ini merupakan pengumuman ilahi kepada kaum musyrik pada setiap masa, bahwa penindasan dan penyiksaan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di tengah perjuangannya menegakkan Islam selama masa yang tidak terlalu lama tidak berarti bahwa Allah membiarkan mereka dan bahwa kemenangan semakin jauh dari mereka. Tidak sepatutnya kaum musyrik dan segenap musuh Islam membanggakan hal itu, karena sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat dan sarana-sarana kemenangan pun kian lama kian mendekati kenyataan. Ketujuh, sambutan masyarakat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita betapa besar kecintaan yang telah merasuki hati kaum Ansor. Setiap hati mereka keluar di bawah terik matahari di pintu gerbang kota Madinah, menantikan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga apabila matahari terbenam, mereka kembali untuk menantikannya esok hari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul, tumpahlah segala muatan rasa gembira, dan dengan serempak mereka mengumandangkan bait-bait kasidah karena gembira melihat kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Perasaan cinta ini oleh Rasulullah dibalas dengan cinta yang sama, sehingga beliau pun memperhatikan gadis-gadis kecil Bani Najjar yang sedang berdendang menyambut kedatangannya, seraya bertanya, "Apakah kalian mencintaiku? Demi Allah, sesungguhnya hatiku mencintai kalian." Semua ini menunjukkan bahwa kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semata-mata mengikutinya. Bahkan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan asas dan dorongan untuk mengikutinya. Jika tidak ada cinta yang bergelora di hati, niscaya tidak akan ada dorongan untuk mengikutinya. Karena itu, sesatlah orang yang beranggapan bahwa mencintai Rasulullah tidak memiliki arti lain kecuali dengan mengikuti dan meneladaninya dalam beramal. Mereka tidak menyadari bahwa seseorang tidak mungkin mau meneladani kalau tidak ada dorongan yang akan mendorongnya ke arah itu. Dan tidak ada dorongan yang akan mendorong untuk mengikuti kecuali rasa cinta yang bergelora di hati yang membangkitkan semangat dan perasaan. Oleh sebab itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan geloranya hati dalam mencintai dirinya sebagai ukuran iman kepada Allah, di mana kecintaan ini mengalahkan cinta kepada anak, orang tua, dan semua manusia. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejenis dengan cinta kepada anak dan orang tua, yakni masing-masing dan keduanya bersumber dari perasaan dan hati. Jika tidak demikian, maka tidak mungkin dapat dilakukan perbandingan antara keduanya. Kedelapan, gambaran yang kita lihat pada persinggahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari menunjukkan betapa besar cinta para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang perlu kita perhatikan ialah tabarruk Abu Ayyub dan istrinya dengan bekas sentuhan jari-jari Rasulullah pada hidangan makanan. Ketika sisa makanan itu dikembalikan oleh Rasulullah SAW kepada keduanya. Dengan demikian, tabarruk atau mengharapkan berkah dari sisa-sisa Nabi SAW adalah perkara yang disyariatkan dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Bukhari dan Muslim meriwayatkan beberapa gambaran lain dari tabarruk para sahabat dengan sisa-sisa Nabi SAW untuk keperluan pengobatan dan lain sebagainya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul Libas pada bab perihal uban. Disebutkan bahwa Ummu Salamah istri Nabi SAW pernah menyimpan beberapa lembar rambut Nabi SAW di dalam sebuah kotak. Jika ada salah seorang sahabat yang terserang penyakit mata atau lainnya, Ummu Salamah mengirimkan segelas air yang sudah dicelupi dengan beberapa lembar rambut Rasulullah SAW tersebut. Kemudian mereka meminum air tersebut dengan mengharapkan berkahnya. Muslim juga meriwayatkan di dalam Kitabul Fadail pada bab keharuman keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki rumah Ummu Sulaim, kemudian tidur di tempat tidurnya pada saat Ummu Sulaim tidak ada di rumah. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lalu tidur di atas tempat tidur Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim datang dan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan keringatnya. Lalu Ummu Sulaim menadahi keringat Nabi tersebut dengan sepotong kain di atas tempat tidur. Kemudian memerasnya dan menyimpan di dalam botol kecil. Tak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun seraya bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim?" Ummu Sulaim menjawab, "Kami mengharap berkahnya untuk anak-anak kecil kami." Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kamu benar." Ini ada dalam riwayat Muslim 1/83. Juga apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang berebutnya para sahabat terhadap air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tabarruk mereka dari beberapa benda yang pernah digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti pakaian beliau dan bejana bekas dipakai minum beliau. Kita cukupkan sampai di sini dulu catatan kita tentang kisah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita bahas beberapa pekerjaan mulia yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat baru di Madinah Munawwarah. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak bab atau episode terakhir dari bab ketiga, yaitu Rasulullah di Makkah ya, dari Bi'tsah sampai ke hijrah. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya besok kita akan masuk ke bagian keempat, yaitu dakwah Rasulullah di Madinah dengan judul bagiannya adalah asas masyarakat baru.
Terima kasih sudah menyimak. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.